Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan serta siswa-siswi SMPK Penabur Kota Modern. Sebentar lagi kita akan memasuki ibadah pagi hari ini. Untuk mempersiapkan pikiran dan hati kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Untuk memulai ibadah kita, mari kita pujikan nama Tuhan dengan nyanyian jemaat diambil dari NKB 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jelas. Sehingga bila Putra-Nya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Kita awali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Silakan duduk. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan kedua, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima kasih yang hati kami
dikasihi Tuhan, mari kita baca Mazmur secara berbalasan. Mazmur diambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, Dan buah kandungan adalah suatu upah. seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah jemaat kita nyanyikan Kidung Jemaat 26, bait yang pertama, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyatu hati di dalam doa dan mohon penerangan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur oleh karena penyertaan dan anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Termasuk pada hari ini, Kau boleh mempersekutukan kami bersama dalam rangka mempersiapkan semua penilaian akhir semester yang akan kami lewati bersama-sama. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendasari seluruh persiapan kami itu dengan firman Tuhan. Karena itu biarlah firman yang akan kami baca dengan mata kepala kami, Engkau memberkatinya sedemikian rupa,
sehingga mata batin kami boleh melihat kebenaran yang terkandung di dalam firman itu. Karenanya kami bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus untuk menguasai pikiran dan hati kami, supaya dengan penguasaan-Mu itu kami mendapatkan sesuatu yang Kau boleh tunjukkan bagi kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami menyerahkan pembacaan dan pewartaan sabda Tuhan ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dasar firman Tuhan pada saat ini saya akan ambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi saudara semuanya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Allah dan yang merenungkannya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, tema pada saat ini adalah inner beauty atau kecantikan yang dari dalam. Saudara, berbicara tentang inner beauty, saya mengingat satu kisah pada zaman Yunani kuno dulu. Kisahnya ini yang sekarang ini kita kenal dengan istilah narsis. Kata narsis diambil dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani yang bernama Narsiskos. Siapakah Narsiskos itu dan apa yang dilakukan sehubungan dengan tema kita nanti dapat kita lihat pelajaran kehidupannya. Narsiskos atau Narsiskus adalah seorang anak raja yang memiliki wajah yang sangat tampan. Tapi karena ketampanannya yang sangat luar biasa itu, ia memuja, ia membanggakan diri akan ketampanan dirinya itu. Dan ketampanan itulah yang dia bangga-banggakan di dalam kehidupannya. Oleh karena dia sangat tampan, maka tidak heran ketika ada banyak gadis yang jatuh cinta kepadanya. Tetapi malangnya, banyak gadis yang jatuh cinta, yang mengungkapkan rasa cintanya kepada Narsiskos ini, Narsiskos menolaknya. Tidak mau mencintai lawan jenisnya. Ia hanya terpaku kepada ketampanan dirinya. Oleh karena banyak gadis yang sakit hati karena ditolak cintanya ini, maka seperti pepatah Jawa ada, cinta ditolak maka dukun bertindak. Salah seorang gadis ini mendatangi seorang dukun sihir, dukun kutuk yang luar biasa hebatnya. Didatangilah dengan mengungkapkan seluruh perasaannya, seluruh kekecewaannya itu, bahwa Narsiskos menolak cintanya dan Narsiskos lebih mengagumi akan ketampanan dirinya. Gadis itu meminta kepada seorang tukang sihir ini supaya Narsiskos dikutuk sehingga dia mengalami celaka atau petaka dengan ketampanan mukanya itu. Nah, saudara, singkat cerita, ketika Narsiskos sudah dikutuk oleh si nenek sihir ini, pada akhirnya Narsiskos suatu hari berjalan ke tepian sungai dan di situ ia berhenti di sebuah telaga yang sangat bening sekali airnya. Telaga karena beningnya itu memancar seperti cermin kalau kita lihat. Sehingga ketika orang menghadap pada air itu, ia kelihatan wajahnya. Disitulah Narsiskos bercermin. Ia sangat kagum, ia sangat membanggakan akan ketampanan dirinya. Tetapi semakin dia mengagumi dirinya, ia semakin jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Ia semakin justru mendalam mencintai akan wajahnya sendiri. Sampai-sampai ia mau memeluk wajahnya, ia mau menyentuh wajahnya yang ada di permukaan air itu. Nah, pada saat inilah pekerjaan sihir si dukun sakti tadi akhirnya bekerja. Ketika Narsiskos tangannya mau menunjuk, memeraih wajahnya yang sangat tampan itu, disitulah Narsiskos terjerumus ke dalam telaga itu dan akhirnya tenggelam lalu mati. Narsiskos yang mencintai wajahnya, yang mencintai ketampanannya, akhirnya mati dalam pelukan ketampanannya itu sendiri. Saudara, dari kisah ini kita dapat melihat
bagaimana dan apa yang terjadi ketika seseorang membanggakan, memuja ketampanan ragawinya. Saya mau mengatakan, ada banyak orang yang di dalam hidupnya itu menjalani kehidupan seperti Narsiskos ini. Selalu mendambakan, selalu memuja kecantikan dan ketampanan dirinya. Mereka menghabiskan banyak uang, mereka menghabiskan banyak energi untuk mendandani mukanya, untuk mendandani dirinya, supaya mereka kelihatan tampan dan kelihatan cantik. Tetapi apa yang dikeluarkan, apa yang dibiayakan begitu mahal itu, hanya difokuskan untuk kecantikan yang di luar atau outer beauty. Nah saudara, tahukah saudara bahwa outer beauty, ketampanan yang ragawi ini, bisa suatu saat akan mencelakakan kita. Kalau toh tidak mencelakakan kita, itu tidak abadi. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita semuanya tidak mengejar apa yang disebut dengan outer beauty itu, ketampanan ragawi atau kecantikan ragawi itu. Karena apa? Ada sesuatu yang lebih berharga, ada sesuatu yang lebih penting daripada ketampanan ragawi itu, yaitu yang disebut dengan inner beauty, kecantikan yang ada di dalam diri kita. Apakah itu yang dimaksud dengan kecantikan yang ada di dalam diri? Saudara-saudara, saya berusaha untuk mencari jawab. Saya lebih mendukung merujuk kepada pendapat ahli yang seorang bernama Plato. Plato ini seorang filsuf dari Yunani. Bagaimana Plato ini menggambarkan tentang artinya kecantikan yang dari dalam atau inner beauty ini. Plato mengatakan, inner beauty adalah kecantikan yang ditimbulkan oleh moralitas yang baik. Jadi artinya, ketika moralitas seseorang itu baik di dalam dirinya, maka kecantikan yang dari dalam itu memancar keluar dari dirinya. Moral seseorang mempengaruhi kecantikan yang ada di dalam dirinya. Itu pendapat Plato. Plato menunjukkan pentingnya moral yang mendalam, dan karena moral itulah bukan cuma manusia yang akan mengagumi kita, bahkan moral yang baik yang tumbuh dari dalam diri seorang membuat Tuhan pun juga sangat menyayangi manusia. Yang kedua, pendapat dari seorang filsuf juga bernama Slemar Reid. Reid mengatakan bahwa inner beauty itu menjelaskan tentang moral, betul. Tetapi Reid menambahkan, bukan saja moral, tapi yang dinamakan kecantikan yang dari dalam itu menyangkut juga kecerdasan, menyangkut juga selera humor, menyangkut juga tentang optimisme dari seseorang. Anda punya moral yang baik, tetapi kalau tidak dibarengi dengan kecerdasan yang baik, juga bisa ditipu, bisa dibohongin orang banyak, sehingga moral Anda mudah dipengaruhi. Demikian juga Anda punya moral yang baik, kecerdasan yang baik, kalau tidak punya selera humor yang tinggi, Anda menderita dengan kecantikan itu. Karena itu perlu dan penting tentang selera humor yang tinggi itu. Dan yang berikutnya dikatakan, semuanya itu, kecantikan yang dari dalam itu akan mengantarkan kepada keberhasilan jikalau Anda dibarengi dengan optimisme yang tinggi. Yang mau disampaikan oleh filsuf ini adalah, di samping moral, kekuatan logika, penalaran, dan juga kekuatan yang lain yang mendukung tentang keberhasilan hubungan dengan masyarakat dan sosial itu menjadi penting. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apa itu moral yang akhirnya menjadi dasar daripada kecantikan yang dari dalam itu? Moral di dalam kamus bahasa Indonesia disejajarkan, disinonimkan dengan kata akhlak. Kata akhlak disejajarkan juga dengan etika. Kata etika disejajarkan juga dengan susila atau kesusilaan yang ada di dalam masyarakat itu. Jadi moral bisa berarti nilai-nilai positif yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, yang kita genggam dalam tradisi kehidupan kita, yang bila dijalankan itu membentuk sebuah karakter seseorang menjadi baik, membentuk karakter seseorang menjadi mulia. Inilah moral. Suatu nilai yang baik
Ketika Anda menjalankan, kehidupan Anda menjadi lebih mulia, menjadi lebih baik. Dan inilah moral-moral yang baik itu bisa bersumber dari beberapa sumber. Misalnya, moral yang baik bersumber dari Alkitab firman Tuhan. Moral yang baik bisa bersumber dari nilai-nilai yang ada di dalam budaya pun tradisi saudara-saudara. Nilai-nilai yang baik bisa berkembang dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang diberkati Tuhan atau orang-orang suci yang menjadi representasi dari kehadiran Allah itu. Ia menjadi wakil Allah atau perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini. Itulah nilai-nilai moral yang patut dihidupkan dan dikembangkan. Saudara, di sekolah kita juga dikembangkan nilai-nilai moral yang dapat memancarkan inner beauty kita. Inner beauty saudara, termasuk di sekolah kita ini. Nilai-nilai moral itu berbentuk apa? Nilai-nilai karakter yang di dalamnya Anda belajar tentang bagaimana pendidikan karakter atau pembangunan karakter itu. Nilai-nilai karakter yang secara Kristiani diajarkan oleh para pendidik dan pengajar kita itulah yang bisa membangkitkan kecantikan yang dari dalam kita, yang dapat membangkitkan inner beauty kita. Dengan demikian pada saat ini, ketika kita menghadapi adanya persiapan akhir semester ini, penilaian akhir semester ini, kita diajak bersama-sama untuk memancarkan nilai-nilai moral yang sungguh luar biasa. Nah, apa yang menjadi dasar daripada nilai-nilai moral itu? Saudara-saudara, ketika kita membaca dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 tadi, di sana dikatakan sifat-sifat nilai moral yang baik itu. Jadi saudara-saudara, apa yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Masukkan dalam logika Anda, masukkan di dalam mindsetting Anda. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan, dan juga yang patut dipuji. Pikirkan itu. Itulah yang dapat mengangkat Anda, memancarkan yang namanya kecantikan dari dalam itu. Itulah yang dapat mengembangkan Anda menjadi pribadi yang mulia, yang pada akhirnya menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan. Yang dalam konteks ini adalah tantangan penilaian akhir semester. Saudara-saudara, nilai-nilai moral ini menjadi acuan kita. Kita yang sekarang menghadapi penilaian akhir semester ini diingatkan kembali. Apa yang sudah kita pelajari selama beberapa semester ini. Apa yang kita pelajari mulai dari awal semester sampai akhir semester ini. Sekalipun kita akan menghadapi ulangan ataupun penilaian nanti secara online. Tetapi yang diminta bagaimana karakteristik dari manusia-manusia yang memiliki kecantikan dari dalam adalah sekalipun online, Bapak Ibu guru kita tidak mengawasi kita, tidak hadir secara fisik, sehingga tidak bisa memeriksa kita nyontek atau tidak nyontek, maka di sini diuji kita manusia memancarkan kecantikan yang dari dalam atau tidak. Guru boleh tidak hadir secara fisik, tidak melihat tangan kita ketika kita mungkin melihat HP ataupun melihat contekan. Tetapi mata Tuhan akan melihat seluruh gerak-gerik kita. Maka disitulah karakter jujur, moral jujur menjadi satu syarat bagi kita. Saya yakin Anda semuanya mau menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan nilai-nilai moral yang baik. Memancarkan kecantikan yang dari dalam dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup jujur, hidup suci, melakukan yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar dan patut dipuji. Itu yang Anda lakukan. Karena apa? Anda adalah anak-anak terang yang akan bercahaya, memancarkan kemuliaan Allah, memancarkan kecantikan yang dari dalam, yaitu kecantikan ilahi yang diwariskan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan saudara dalam mempersiapkan ini sungguh menjadi pribadi yang layak disebut sebagai anak-anak Allah yang memiliki inner beauty. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita bersama-sama melanjutkan dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur karena hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami tentang kehidupan kami yang sepantasnya memancarkan nilai-nilai yang baik, moralitas yang baik, yang dengan moralitas itu kami akan menjadi anak-anak Allah yang memancarkan cahaya ilahi dalam kehidupan kami. Melalui perenungan ini, kami rindu sekali ya Tuhan, bahwa kehidupan kami, khususnya di dalam mempersiapkan penilaian akhir semester ini, kami dapat melakukannya dengan baik, dengan benar, dengan adil, dengan jujur, dengan suci, dan kami berkarakter mulia. Dengan demikian, tolonglah kami untuk mewujudkan semuanya itu. Kami berdoa untuk seluruh persiapan ini. Selain persiapan secara intelektual, kami pun rindu mengalami persiapan secara moral. Maka ya Tuhan, berkatilah kami semuanya, terlebih para siswa, para pengajar, para guru, dan semua staf yang ada yang bertalian dengan pendidikan ini ya Tuhan. Supaya kami Engkau berikan kesehatan yang prima, kesehatan yang luar biasa. Jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, tetapi lindungilah kami semuanya yang mendukung sistem belajar mengajar secara khusus di sekolah kami PPK Penabur ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir, karena itu berkatilah para peneliti baik dunia maupun bangsa kami ini, supaya dapat menemukan suatu cara untuk membasmi COVID-19 ini, baik yang ditemukan secara medis maupun ditemukan dalam penelitian-penelitian yang lain, sehingga dengan demikian masalah pandemi ini dapat diatasi dengan baik. Penilaian akhir semester ini yang akan berlangsung di bulan Desember ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang senantiasa melingkupi kami semuanya. Berkati semua orang tua kami, para guru kami, biarlah mereka semua yang mendukung sekolah kami, yang mendukung kegiatan belajar mengajar kami, juga dilingkupi oleh kuasa yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan kebaktian Natal tahun 2020 ini, secara khusus Natal siswa kami di sekolah Penabur ini, supaya perayaan Natal ini boleh berlangsung dengan baik, dan Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada panitia, sehingga boleh mengemas acara sedemikian rupa, sehingga pesan Natal boleh sampai kepada kami semuanya, terlebih secara khusus, dan kami juga boleh mewartakan tentang berita Natal itu kepada dunia. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan telah mengutus kita di dunia ini, marilah kita merespon pengutusan Tuhan dengan menyanyikan NKB 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Setiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat mimpiku di antaranya. Hingga sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bukalah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang bersumber dari Allah Bapa melingkupi dan menghangatkan kehidupanmu. Kiranya penyelamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat, sehingga langkah kakimu tidak akan terantuk oleh dosa. Dan kiranya penghiburan, penguatan dan penyertaan yang dari Roh Kudus senantiasa menguatkan hidupmu, sehingga engkau menjadi optimis dan bersemangat di dalam menghadapi segala tantangan. Amin. BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Mari satukan langkahmu dengan
Visi misi SMPK Penabur Kota Modern. Visi: menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi: 1. Mengembangkan profesionalisme guru dan karyawan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Membentuk siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi akademik dan non-akademik, peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta berwawasan internasional. Bapak Ibu guru dan karyawan, serta siswa-siswi SMPK Penabur Kota Modern yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Selamat menjalani aktivitas PJJ kita hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.